Eh, Selamat pagi, Bapak, Ibu sekalian. Di video kali ini, saya bersama teman saya akan menjelaskan mengenai permainan yang telah kami diskusikan, yaitu kami beri nama Sutaku, sebuah permainan kartu. Di sini saya sebagai si Menui dan bersama teman saya Mbak Agatha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan juga tujuan permainan. Yang pertama adalah latar belakang permainan, yang dimana pada saat ini permainan game online sudah lebih mendominasi dibandingkan permainan fisik. Karena itu permainan online yang mendominasi mengakibatkan suatu perkumpulan menjadi kurangnya berinteraksi satu sama lainnya dan membuat rasa jauh, walaupun dalam suatu kelompok yang sama. Oleh karena itu, permainan fisik ini kami buat agar dapat dimainkan bersama teman sekelompok yang dapat menimbulkan interaksi satu sama lainnya dan mengikat komunikasi, juga tidak fokus terhadap dunia maya. Yang kedua adalah tujuan permainan ini. Yang pertama adalah untuk menimbulkan interaksi sesama dan menghidupkan suasana dalam suatu kelompok agar yang dekat semakin dekat dan juga dapat mempererat kebersamaan satu sama lainnya. Yang ketiga adalah target market yang ingin kami capai. Target market yang kami tujukan yaitu bagi remaja hingga dewasa. Nah, di sini ada beberapa contoh kartu yang telah kami siapkan, di mana untuk memainkannya, itu pemain perlu terdiri dari 3 sampai 6, yang di mana akan terdapat salah satu pemain yang akan menjadi sebagai bandar. Dan setiap pemain diwajibkan ataupun harus mendapat 7 kartu dengan simbol yang berbeda. Satu pemain harus mendapatkan simbol uap air, lingkaran, bintang, simbol tambah, persegi, matahari, dan tak terhingga. Maka, di dalam satu box permainan Sutaku akan terdapat 42 kartu dengan setiap simbol yang terdiri dari 7 simbol. Di samping ini adalah gambar sebuah roulette yang fungsinya sebagai penentu hukuman bagi yang kalah. Bahan yang akan kami gunakan dalam pembuatan ini adalah bahan kartu yang tebal dan dilapisi dengan plastik, yang dimana pemain dapat mengisi hukuman sendiri di setiap warnanya. Untuk mengisi hukumannya, kami menganjurkan menggunakan spidol agar suatu saat nanti hukumannya dapat diganti-ganti dan agar hukumannya tidak monoton dan itu-itu saja. Bagi yang kalah, diwajibkan untuk memutar jarum yang berada di situ dan harus melakukan hukuman yang sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Nah, di bagian cara bermain ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih untuk Saudara Simen. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang cara bermain. Yang pertama, pemain perlu menuliskan hukuman yang telah disepakati pada roulette dengan menggunakan spidol. Pemain memilih satu orang menjadi bandar, yang di mana kartu bandar menjadi patokan kemenangan bagi pemain yang lain. Jadi di sini, roulette akan diisi terlebih dahulu untuk menentukan hukuman yang akan diterima oleh yang kalah, dan menentukan satu bandar dari sekian pemain. Yang kedua, setiap pemain dibagi kartu dengan simbol yang berbeda. Setelah kartu dibagi secara serempak, pemain dan bandar mengocok kartu masing-masing
dan menjajarkannya di atas meja dengan keadaan simbol selalu menghadap ke bawah. Nah, di sini satu persatu kartu dibagikan kepada pemain dan juga bandar. Kemudian dengan serempak, bandar dan pemain mengocok kartu masing-masing dan menjajarkannya di atas meja secara terbalik atau simbol menghadap ke bawah. Yang ketiga, setelah itu, bandar membalikan kartu untuk menunjukkan simbol miliknya satu persatu, disusul oleh pemain pertama hingga selanjutnya. Bila urutan kartu pemain dan kartu milik bandar ada yang sama, maka pemain mendapatkan 1 poin. Nah, di sini bandar akan terlebih dahulu membalikan kartunya untuk menunjukkan simbol miliknya. Kemudian disusul oleh pemain, dan bila ada urutan kartu yang sama dengan bandar, maka pemain itu akan mendapatkan 1 poin. Yang keempat, permainan ini dilakukan minimal 3 ronde dan bisa lebih sesuai dengan keinginan pemain untuk mengumpulkan poin. Dan yang memiliki poin terbanyak akan menjadi pemenang, dan poin terkecil akan kalah. Dan harus memutar roulette untuk menentukan hukuman. Nah, di sini ada peraturannya, pemain dapat memainkannya minimal 3 ronde atau bebas sesuai dengan ketentuan pemain. Dan bila salah satu pemain mendapatkan poin terbanyak, itu adalah pemenang, dan yang terkecil adalah yang kalah. Dan yang kalah akan memutar roulette untuk menentukan hukumannya. Nah, di sini kita dapat melihat ada 2 baris kartu. Misalkan kartu yang baris pertama adalah milik si bandar, dan baris kedua adalah milik salah satu pemain. Dapat dilihat ada 2 baris kartu dengan urutan yang sama, yaitu lingkaran dan juga bintang. Maka pemain mendapatkan 2 poin karena mempunyai urutan kartu yang sama. Dan begitu seterusnya. Nah, di sini kami mendapatkan perkiraan biaya. Setelah menjalankan riset, terdapat harga cetak kartu berkisar 475 perak. Untuk bolak-balik dikali 2 menjadi 950 per kartu. Karena kami menggunakan 42 kartu, maka dikali 42 menjadi 39.900. Dan kami bulatkan menjadi 40.000. Dan pada permainan ini juga kami membutuhkan roulette. Harga roulette sekitar 130.000. Tapi harga yang 130.000 ini terbuat dari bahan kayu. Karena di sini kami menggunakan bahan roulette yang terbuat dari bahan kartu dan dilapisi dengan plastik tebal, maka kami menggunakan roulette yang harganya berkisar 40.000. Nah, di sini kami juga memiliki perkiraan harga produk yang akan kami pasarkan. Satu kotak kartu Sutaku bernilai 40.000 dan roulette juga bernilai 40.000. Maka total harga produk kami yaitu 80.000. Di sini ada contoh dari poster Sutaku kami yang akan kami gunakan sebagai promosi kartu Sutaku kami. Sekian dari presentasi kami ucapkan banyak terima kasih.